Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita saksikan video Guru Gembul yang membahas tentang Gus Baha. Bahwa sebenarnya Gus Baha itu nggak pintar-pintar amat, biasa-biasa aja. Ya, dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Apa yang saya tahu dia itu nggak tahu, dan apa yang dia ketahui saya semuanya sudah tahu itu. Jadi ya satu-satunya yang membuat dia menjadi lebih terkenal itu adalah gara-gara Gus Baha itu sombong. Ya sesuatu yang membuat saya gitu. Ya begitulah video dari Guru Gembul, tentunya kita bisa menilainya sendiri. Padahal menurut Gus Baha bukan masalah kesombongan, hanya saja dalam rangka menyampaikan perkara yang hak itu harus disertai dengan rasa percaya diri, tidak lebih. Langsung ke video Gus Baha. Ini bukan urusan sombong, memang kalau orang harus berdebat itu dengan kapasitas. Kalau tidak dengan kapasitas kan repot kan, terus tersangka kan. Nah itu kan repot itu. Akhirnya dimulai. Kan sangat menyesatkan ketika cari ketenangan kok moro kuburan. Cari ketenangan itu ya baca Quran, itikaf di masjid. Ngapain itikaf di kuburan? Ngapain ziarah apa? Terus saya kan maksudnya itu mesti salah. Ya salah karena harusnya kan baca Quran wiridan itu di masjid, tidak di kuburan. Terus saya tanya begini, oke itu salah. Saya tanya juga, kenapa dari dulu misalnya Rasulullah di banyak hadis juga ngendikan gini, maca Quran itu sing apik ning masjid. Andai kan dari dulu Rasulullah membatasi begitu, maca Quran sing apik ning masjid, tentu aku ora maca Quran ning omah, ora maca ning kuburan, ora maca ning pondok, mergo ora masjid. Iya. Berarti Rasulullah kan hanya bilang maca Quran apik to, ya apik basa ning ndi wae ya napa? Apik. Lah tepane diwaca ning kuburan. Basa ning tenan boten kuwi ya. Itu baleni malih ya. Orang Wahabi itu kan sebetulnya punya problem ilmiah juga ya. Jadi tadi misalnya baca Quran itu kalau di masjid bagus. Kalau di kuburan jadi tersangka kan, dianggap napa? Nah, pertanyaannya, apa ada hadis yang Rasulullah itu membatasi kebaikan baca Quran kalau di masjid? Kalau tidak ada batasnya, mau baca Quran itu baik di mana saja. Yang menjadi pantangan ada riwayat itu kan kalau saat kita di WC saja kan, saat kita kondil ada, menang dia, ya memang nggak ada batasannya. Sama seperti kita sama aliran tertentu ya. Saya juga pernah ketemu misalnya aliran-aliran yang melarang tahlilan, melarang apa. Memang kalau kita dari segi dalil, kita pasti kalah. Rasulullah pada pintu itu rasi tahlili ya. Ya rasi pitung dinani, ya rasi patang pulau dinani. So entek sampai nanti terang no. Andai kan itu kebenaran, tentu yang paling pertama melakukan adalah para sahabat. Wong Wahabi nak debat kan meyakinkan. Andai kan itu satu kebenaran, tentu yang pertama melakukan para sahabat. Nyatanya tidak ada riwayat Kanjeng Nabi ditahlili hitung dino di patang pulau dinani di khot. Mana ada khaul Rasulullah? Khaul Syaikhul Qadir mana ono? Saya tuh pernah ketemu kelompok-kelompok begitu. Ya saya bilang, oke kalau Anda berkeyakinan demikian itu silahkan. Tapi sekarang saya tanya, ada riwayat sahihah. Ya ini kita sepakat riwayat ini sahih karena ada di Bukhari Muslim. Rasulullah pernah ngendikan dalam hadis qudsi, hadis yang dingendikan Allah lewat Rasulullah. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi malain, dzakartuhu fi malain khairin minhu. Orang yang ingat aku sendiri, maka aku juga mengingat dia secara sendiri. Dan orang yang mengingat aku di depan orang banyak atau bersama orang banyak, aku juga akan mengingat mereka di depan orang banyak. Dan bahkan sebuah riwayat mengatakan, dan aku bangga mengingat dia di depan para malaikatku. Kenapa Anda nggak pernah melihat bahwa tahlilan untuk eling pangeran rame-rame? Jadi sing sunat itu ora ngitung dinan ini tahlilan rame-rame itu. Kenapa kamu tidak pernah melihat bahwa kayak tahlilan ya khol itu anggap eling pangeran apa? Rame-rame. Sing diwiridno ya ora muni ya Abdul Qadir Jilani ya Sunan Bonang ya Kalijogo. Kalau gitu memang sirik. Saroku tahlilan sik khol la ilaha illallah la ilaha illallah. Ya iya toh.
Yang dilapatkan itu kan juga kalimat-kalimat tauhid. Lho nggih to, masih oleh Sunan Bonang kok itu meniyat Sunan Bonang Sunan Bonang boten. Tetap la ilaha illallah. Oleh Kalijogo wali kan begitu semua. Kenapa fenomena tahlil masal tidak pernah kamu lihat bahwa itu sebentuk ingat Allah secara masal? Kenapa tidak kamu lihat semakna dengan wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairin minhu? Kalau ketika aku diingat bersama orang banyak, orang itu juga aku ingat secara orang. Dia tanya sama saya, apa ada hadis itu? Kayaknya saya pernah dengar. Ya berarti kita tidak perlu berdebat. Kamu murid saya, wong alim saya. Ya ini yang saya tidak mau gitu. Perdebatan tidak level. Akhirnya sama dapat ilmu dari saya. Harusnya debat itu tidak begitu. Sama-sama level, terus kemudian ada yang punya kelemahan. Kalau gini jadinya tidak berdebat. Jadinya saya gurui kamu atau kamu ngaji saya. Betul-betul kerja. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu aja. Ya tetap tidak ngaku itu baik. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu. Ya itu kan ya memang begitu susah kan. Ya memang saya sendiri ya. Saya sering ngomong sama istri saya. Dek umpama aku mati lah ya seneng. Ditahlili wong akeh terus wong do teko akeh misale mati dipendem terus mbok sing biasa sama ambek aku kon ndongakno. Cuma aku ya anti tahlil, tapi ya serasa ribet-ribet. Memang masalah itu memang masalahnya, tapi yang jelas lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa atas nama mayit itu memang salah. Ya, atas nama mayit itu memang salah. Daripada atas nama mayit itu memang salah, kita pakai hadis sahih itu saja. Bahwa saat kita ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat secara sendiri. Saat kita ingat Allah secara masal, Allah juga akan mengingat di arah secara masal. Dan Allah akan bangga, nama kamu akan disebut di hadapan para malaikat. Itu jelas makanya hadis. Sama cari di hadis-hadis Muslim di Bukhari, itu kita lebih aman. Nanti kalau tadi sudah di kiai tenang, teng dalam tonggo-tonggo tahlil, Gus mengira bahwa wonten pitung dinane bapak kula. Ya, mbok teko wiridan bareng-bareng nggih Gus. Ya, sebenarnya. Jadi kalau anak kadang dikai waktu mau itu hasanah gitu. Supaya anggap mawon tahlilan wiridan bareng-bareng sampean rasa peduli polemik NU Muhammadiyah. Wiridan dhewean ya apik masal ya apa? Apik sing ora apik misale kowe ya tamu iki duwe utangan, kiaimu seret tenak sembuh salam tempel duwe utangan. Ya saya ada cerita gitu aja. Artinya nak sembuh sugono iki gak utangan, ora dhek kasus ya apik. Sing dadi masalah iku asline ora kok perkara. Bolak-balik hal-hal itu sing dadi masalah kan. Penggalangan danane lho asline. Wong wasine ra janggal mbek wiridane. Kemudian anggo proposal negara mergo ya ini terkenal proposal untuk diri Semalah itu yang masalah. Ini wong ora janggal. Ambek wiridan mboten apa? Sing janggal dhewe bolak-balik mari janggal napa? Iya. Uang dari mana kok halnya besar-besaran? Mari janggal di negara. Repot. Tidak artinya kita punya perbandingan. Kita ini jangan menjadi orang kelainan. Saya bilang sama orang itu, saya bukan anti apa, saya setuju sama mazhab Anda dalam banyak hal. Tapi kita jangan jadi orang kelainan. Ulama-ulama Wahabi, apa pernah se-ekstrim itu menuduh para pemusik? Misalnya ulama Wahabi apa mengarang begini? Sungguh gila, sungguh bid'ah. Wong kok iso gedhe-gedhe ngrungokno musik rap. Sungguh enggak terpelajar. Wong iso nangis mergo ngrungokno musik. Kenapa selalu yang dihujat orang-orang sing ngaji ning kuburan? Orang-orang sing nangis saat ngaji di kuburan. Ini kan tidak adil. Satu kefasikan yang jelas-jelas fasik tidak pernah diadili sesering itu. Sementara satu kesalahan yang mesti fasik dihujat demikian rupa. Lengket orang-orang misalnya tokoh siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti tahlilan. Apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena wong geda-geda ini nikah? Sing dijanggali kok amen wong tahlilan. Apa ora iso janggal mbek sing geda-geda ning jero napa? Nikah ngoten maksud kula. Cek seneng nek janggal mbek wong saleh. Saudara muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video tadi Guru Gembul berbicara
mempunyai teman yang sekampung dengan Gus Bahak, yang lebih pintar dari Gus Bahak. Bahkan perkara yang Gus Bahak belum ketahui, si teman guru gembul tadi sudah mengetahui semuanya. Ya, dipahami dari cara berbicaranya, berarti kesimpulannya menurut saya yang sombong adalah si teman guru gembul tadi. Lalu kenapa guru gembul punya teman seperti itu harus disombong-sombongkan, harus dibangga-banggakan, padahal dia sendiri yang sombong tapi tanpa disadari. Monggo lanjut ke ngaji Gus Bahak, semoga menambah wawasan dan ketenangan dalam hidup. Janggal bewong soleh. Ya memang alasannya. Ya tapi wong sini kuburan gede-gede kan ya wong bingung. Padha wong ini kelas ya wong bingung kabeh. Kenapa yang bingung satu tersangka, yang bingung satu gak tersangka? Nah itu tadi itu fenomena kita ini jangan sampai cara berpikir kita kebolak-balik. Rawong sedekah ning masjid janggal, rawong sedekah ning kiai janggal, tapi rawong bayar BTS boten. Saya bukan termasuk pengagum Gus Dur, tapi saya bukan benci Gus Dur. Saya itu pernah ketemu seorang kiai yang puji sekali sama Gus Dur. Iya, acara mesti hujat Gus Dur. Suatu saat ketemu saya, tangklet ya Gus, nah jenengan termasuk sing gede Gus Dur napa boten? Waduh, empat. Tapi gak di depan umum, padha kiai ini nak omongan kan nakalan sisi-sisian. Siapa ulang? Ya biasa mawon. Ulang go, kalian Gus Dur biasa mawon, artinya ini biasa mawon. Ini dia wong mukmin ya tak seneng ya, kalau seneng ya biasa. Terus beliau menghujat mulai beritanya apa-apanya. Terus saya bilang begini, saya itu setuju sama Anda, tapi dengan satu syarat. Asal frekuensi kebencian Anda terhadap kemungkaran yang dilakukan Gus Dur juga frekuensi yang sama atau lebih pada fase-fase lain. Ya misalnya di Indonesia yang fase itu pengeruk pasir ilegal juga fase, pedagang prostitusi juga fase, orang-orang bos-bos trafficking penjualan wanita juga, dan para kiai juga tahu itu lewat koran, lewat media. Apa kita sering menghujat fase-fase yang musba'alah ini? Kenapa kita lebih sering menghujat fase yang mesti fase, misalnya Gus Dur atau siapalah yang kita sedang tidak suka? Saya bukan bilang Gus Dur, benar. Makanya kalau nak dinyek orang, misalnya saya dihujat orang itu, hujat aku misalnya wong sing wis saleh timbang aku, kalau ada ceritani Gus yang lu boten seneng jenengan, senane hujat jenengan. Angger hujat aku gak tonte luwih sering tonte cek saleh. Tapi nek hujat aku luwih sering timbang hujat lonte, berarti wong dengki ya. Lah iya kan. Kalau atas nama kesalehan menghujat sesuatu itu kan karena kemungkaran kan. Kenapa kemungkaran yang satu tidak dihujat secara berlebihan, kemungkaran belum pasti mungkar kadang dihujat secara berlebihan. Nanti pulau janggal pulau kan ngoten sama mazhab Wahabi. Kok cek seneng nih muni darani wong ning kuburan sirik. Mergo golek ayam kok golek patok. Kok ora semangat darani sirik pisan wong sing ikhlas. Wong golek ayam kok ngenteni tip, ngenteni karo. Kecuali mereka adil. Wong sing golek hiburan ning kuburan golek patok ya sirik. Apa meneh sing golek karaoke luwih sirik misale. Angone lumayan rada adil gitu. Kita ini kadang punya frekuensi yang lebih menghujat orang soleh ketimbang menghujat orang dolim. Hanya karena tak hasut, saling ber. Lalu kalau baik Yailan paling jarang ngomong-ngomong. Kalau jagungan ya pas ngaji tok. Bukan ada kalau bakat jagungan pas ngaji tok, ngomong ilmu pas ngaji tok. Nah di luar itu bukan jual kalau ngomong. Dari masyarakat itu agak ikut orang jenengan partai sih bener di. Partai yang bener ya partai ini Quran, Pak Solihin, sendiri partai dolimin lah. Ya itu mesti biar gitu. Nah partai ini jenengan apa? Ya kawan Solihin lah. Ya karena itu ya, kadang tidak adil gitu ya. Ya saya itu pakai ayat ini. Kadang orang itu kalau sudah kelainan, wa iya lalu sabila lalu iya tadi dulu apa? Sabila. Nah tapi nak sabila rusti layak tadi dulu saja. Kalau sama-sama janggal kan janggal. Saya pernah baca di Jawa Pos itu bagus, ada seorang pengamat, ada seorang ulama. Mungkin dia saking salehnya, tapi mungkin salehnya itu tidak pengalaman. Iya, tidak punya perbandingan mas. Soleh super mungkin itu. Dia itu menghujat MTQ. Kenapa musabaqah tilawatil Quran dibiayai negara miliaran?
Padahal acaranya hanya pamer suara. Padahal Quran kan diturunkan lihat baru apa? Ayat. Itu hanya pamer suara saja kok dibiayain apa? Itu dari segi itu mungkin ada benarnya. Saya katakan dia orang soleh. Saya ulangi, dia orang soleh. Dan benar dia saat mengatakan bahwa itu hanya pamer suara karena tidak ada acara lihat baru apa? Ayat. Tapi karena dia kuper, ketika diingatkan seorang teman kiainya, artinya tembah, nantinya janggal lembek MPD, merkontek miliaran di kiai negara. Dengan pirang-pirang bah, nak negara gua olimpiade malah luwe kakak. Niku malah jadi yang blotor, yang senam, yang apa? Terus jangan orang apa-apa kan. Enggak, artinya betapa kita ini tidak boleh menjadi soleh super, paham ya? Kudu dia perbandingan, ternyata negara juga sering biayai barang-barang yang ora jelas. Kayak olimpiade, uang blotor dibiayai. Kemudian syaratnya renang itu kan ngoten. Itu luwih entek miliar. Paham ya? Itu makanya penting ya, bahwa atas nama kesalehan mungkin kita memang nggak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang soleh pula atas nama kesalehan. Tapi kita harus cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah ahli maksiat. Ya sama-sama hati kita ditetir. Misalnya manusia ditetir harus ada yang dibenci. Oke lah, takdir manusia pasti ada yang dibenci. Tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahli maksiat. Bukan sama lawan-lawan yang enggak jelas pasalnya. Saya bilang sama Kiai tadi, kalau Anda benci sama orang fasik musma alaih dengan frekuensi yang setingkat benci Gus Dur atau lebih, ya bagus lah kalau itu masih banding kata saya. Bonang, hobi ini jenengan mau ujar Gus Dur, ujar lihat, kan buat tenang. Ya sama, jangan-jangan dihujat wahabi syirik mau orang kuburan. Wong sing ini kalau agak dihujat syirik. Alasannya dari kuburan boleh ayam nggak boleh patok. Ya sama neng karaoke cari ayam cari tenang kok di karaoke. Aku loh foto-foto menghujat, nilai menghujat neng nikah timbang hujat neng kubur. Karena misalnya takok, ya kecuali ngeten jadinya nih. Tapi sing ning kuburan tidak-tidak sampai ning masjid tapi nak saleh be saleh ya ana klasemen kok maksudnya itu ora masalah to nggih. Nak saleh be saleh ya ana napa? Klasemen. Jenenge ya mesti unggul sini masjid hadis iki kap ning masjid luwih masyhur timbang iki kap ning kuburan ya masalahnya. Ya tapi perbedaan kita tentu sesama saleh. Jadi kayak aku, Abang Mustafa pada soleh, nak kelas mainnya kan terbeda. Misalnya begitu. Lombotan memang kita harus melatih diri begitu. Selama ini kan sudah, ya itu kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda, mungkin benci. Tapi kebencian-kebencian itu jangan ekstrim. Karena sama-sama manusia punya watak benci, itu untuk ahlul apa masih. Makanya saya senang model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang tokoh hebat betul. Beliau itu di kitab Fathul Mu'in, sampai kapan-kapan cari. Doa kunut itu yang dari Nabi itu kan hanya Allahumma hdini biman hadaita wa afini biman afaita. Sampai terakhir. Kata yang ngarang Mu'in, kata para ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa dan baik andaikan ditambahi kunut yang dilakukan Umar, artinya doa tambahan yang dilakukan Umar. Itu cuma ada orang karu-karuan, cuma budak. Beliau bilang gini di doa itu, ya Allah, wanaslah Umayyah juruka. Jadi setelah doa itu selesai, dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurhakai engkau. Dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau. Kenapa saya katakan ini baik? Karena kalau kita berlatih demikian, tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu, tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh Allah. Kalau kita tidak berlatih demikian, maka benci orang berlatih
Karena nafsu. Akhirnya korbannya santrine dhewe, kelompok itu selama sing ngaji 10 tahun. Gara-gara itu partai Gudini, itu kan kebencian yang karena yang selama 10 tahun jadi santrine dalam santri taat. Barang kerungu itu partai, santri maksiat. Itu kan berdasar nafsu. Kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwa, berdasar hukum. Jadi kemana Ustaz Mustafa nanti ngurung kabar dari selingkuh lah gampang. Antara ngurung kabar dari selingkuh itu kan masuk ramutullah pokoknya tentang berkurang orang maksiat. Paham ya? Ya karena kita jangan sampai masuk ayat wa ya rasulullah napa rezeki layak takdiru sabila ya rasulullah wa ya takdiru napa. Kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik. Paham ya? Pola pikir kita napa? Berbalik. Jadi mau kayak wong sing wis kelainan, ora wong jilbaban, manut cacat, kok iso ora ungkep. Bareng wong belajar gak janggal. Itu kan repot. Dadi wong belajar gak janggal. Wong sadaran wong jilbaban apa? Janggal. Kok iso ora ungkep. Enak jare wong saleh dene kadang ngono. Klambi rung dadi dinggo kan. Ora utuh maksud. Wong belajar klambine mboten apa? Utuh. Boleh melarat. Tuku celana dawa ora kuat celana apa? Pendek. Kan. Mungkin kalau berpikir waras kan, boleh gaya melarat. Tuku celana penuh gak kuat. Tuku celana apa? Pendek. Bukan sampai cara berpikir gimana kan? Nah, orang-orang yang cara berpikir salah, itu ngedikannya Allah saat seribuan ayat. Orang berakal paham ayat-ayat. Kok kemana orang berakal jadi wong apik. Mereka cara pandang juga salah. Di annahum kadzabu bi ayatina kelawan sebab tak tanda wong akeh mendustakan sapa ngakeh di ayatina kelawan pira-pira ayat kita. Bahkan lan ana sapa ngakeh ana sami ayat wa silina kelali kabeh. Apa kamu sisi apa mistus badan iki ayat. Waladina utawa ngakeh kadzabu kamu dustakan sapa aladina bi ayatina kelawan ayat-ayat itu. Walikal akhirati lan pertemuan akhirat ayat bagi tegese tangi sangko kubur wa ghairi lan jane pas. Hati itu dari batal, edatul tegese tegadi batal apa amal rumah, apa amal-amale aladina. Ma tegese perkara amilu kang padha nglakoni sapa aladina ing maksudnya ing dalem min khairin sanging kaapian kasilaturahim ing dene silaturahim wa sedekah lan sedekah. Salah sawab mengko ora ana ganjaran kemujud lalu ngerti wong akeh. Li agami syar'i ana ora anane syarate ikilah amal. Wong akeh kaya apa lan imane ora ana iku apike ra ditampa. Hal jauh ana ora diwales sapa ngakeh maridana tegese ora den wales sapa ngakeh. Illa jaza amat kecuali walese perkara kanu kang ana sapa ngakeh ya maluna iku lakoni sapa ngakeh. Minat takdi disanging korono wal masilan pira-pira kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, terima kasih telah mengunjungi kami. Semoga kita diberi ketetapan hati untuk istiqomah selalu mengikuti kajian-kajian Gus Baha dalam rangka mencari ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah senantiasa selalu menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.